Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham hanya Rp100 per lembar, dijual murah dengan harga yang hanya 0,2 kali dari modalnya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan menarik yang punya valuasi rendah. Harga yang dijual di pasar dengan angka seratusan rupiah hanya sekitar 0,2 kali dari modal per lembar perusahaan. Artinya, secara book value, harganya masih sangat rendah dibandingkan total modalnya. Meski valuasinya menarik, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk mengetahui hal apa saja itu, mari simak video ini selengkapnya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, video ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Soci Lines berdiri tahun 2010. Artinya, saat video ini dibuat, Soci berusia sekitar 11 tahun. Soci merupakan perusahaan baru dengan usia 11 tahun. Artinya, pengalaman mereka tentu belum sebanyak perusahaan lain yang sudah berusia di atas 20, 30, bahkan 50 tahun. Ibarat manusia, umur 11 tahun masih berada dalam masa pertumbuhan dan mencari jati dirinya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Soci punya aset 642 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 659 juta dolar. Artinya, aset perusahaan turun 17 juta dolar atau 2,58% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 642 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 514 juta dolar. Artinya, 80,06% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 24 juta dolar atau 4,46%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 642 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 41 juta dolar. Artinya, 6,39% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 2 juta dolar atau 4,65%. Kedua, liabilitas. Soci punya liabilitas 276 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 298 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan turun 22 juta dolar atau 7,38% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 276 juta dolar, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 177,36 juta dolar. Artinya, 64,26% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,14 juta dolar atau 0,08%. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga utang obligasi. Dari total liabilitas 276 juta dolar, perusahaan punya utang obligasi 56 juta dolar. Artinya 20,29% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 20 juta dolar atau 26,32%. Ketiga, ekuitas. Soci punya ekuitas 365 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 360 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 5 juta dolar atau 1,39%. Dari total ekuitas 365 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 189 juta dolar. Artinya 51,78% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 5 juta dolar atau 2,72%. Keempat, pendapatan. Soci punya pendapatan 64,89 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 68,42 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan turun 3,53 juta dolar atau 5,16% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Soci punya biaya pokok penjualan sebanyak 43,26 juta dolar.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 45,6 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 2,34 juta dolar atau 5,13% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Sochi mampu menghasilkan laba sebanyak 4,99 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 2,03 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 2,96 juta dolar atau 145,81% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Sochi punya ROI 2,72% dengan NPM 7,69%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 75,64%. Rasio profitabilitas Sochi memang tidak terlalu baik dengan ROI dan NPM yang di bawah 10%. Untuk DER, memang perusahaan punya DER di bawah 100%. Tapi jika melihat kondisi kinerjanya, angka 75% rasanya sudah terlalu tinggi meski belum bisa dikatakan berbahaya juga. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,10 kali dan PBV 0,25 kali. Perusahaan punya valuasi yang masih menarik, apalagi dari sisi PBV. Perbandingan harga dan ekuitas perusahaan hanya sebesar 0,25 kali. Jika mengacu dari data ini saja, berarti harga di pasar saat ini masih jauh di bawah book value perusahaan. Apakah hal ini cukup menarik? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset turun karena aset tetap yang mengalami penurunan. 2. Liabilitas turun karena hutang obligasi yang berkurang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Pendapatan mengalami penurunan, tapi anehnya laba perusahaan malah naik 145%. Ternyata hal itu karena ada penurunan biaya keuangan dan pendapatan lain-lain. Kelima, valuasi Sochi cukup menarik, apalagi dari sisi PBV. Keenam, rasio keuangan perusahaan biasa saja, bahkan berada di bawah rata-rata dengan ROE dan NPM yang tidak mencapai 10%. Demikian analisa singkat saham Sochi berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.